Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kembali hal-hal kehidupan kita di hari esok dan di masa depan. Kita akan mencoba kembali membahas tentang darah. Darah ternyata ini begitu banyak cerita di dalam persoalan darah ini. Ternyata darah ini adalah sumber dari berbagai macam keluhan dan bahkan berbagai macam penyakit. Sehingga kita harus benar-benar menjaga, merawat darah kita ini sehingga bisa menjadi darah yang sangat berkualitas dan di dalam tubuh kita. Ketika darah ini terdapat racun-racun, toksin-toksin, darah kita tersumbat atau kurang lancarnya peredaran darah, maka seketika itu akan timbul keluhan-keluhan yang bisa membuat kita segera menghadapi kesembuhan tersebut atau mencegah kesembuhan tersebut. Misalnya ketika darah kita terjepit, maka dikatakanlah saraf kejepit. Ketika badan kita pegel-pegel, linu-linu, capek, panas, dingin, dan ternyata di saat itu darah lagi tidak berjalan normal karena terdapat angin. Istilahnya banyak masuk angin sehingga orang kadang demam, panas, capek, pegel, dan lain sebagainya. Inilah darah. Sehingga sangat penting kita rawat dan pelihara darah ini dengan baik. Insya Allah dengan lancarnya darah kita, dengan lancarnya peredaran darah kita, dengan tiadanya toksin-toksin, racun-racun maupun pembekuan darah, insya Allah tidak akan timbul keluhan atau penyakit di dalam tubuh kita. Sehingga Allah sangat mengatur dengan baik tentang al-hijamah, tentang bekam ini. Karena bekam insya Allah mengeluarkan angin yang mengganggu di badan kita atau yang berlebihan di badan kita, atau juga mengeluarkan darah-darah kotor, toksin-toksin racun tersebut, pembekuan darah tersebut, dan berbagai hal-hal lain yang membuat darah ini tidak berjalan normal. Dan ketika pembekaman itu dilakukan, yang keluar hanyalah angin ataupun racun-racun, kotoran-kotoran dalam darah tersebut. Jadi bukan darah segar yang keluar dalam pembekaman tersebut. Insya Allah hanya darah-darah kotor saja. Sehingga ketika kita tidak punya keluhan, ketika kita tidak punya penyakit, atau bahkan tidak ada masalah di dalam darah tersebut, maka insya Allah darah juga tidak akan banyak keluar sebenarnya. Sehingga memang alhamdulillah bekam ini diciptakan ada untuk kebaikan, untuk kesehatan dan keberkahan kita di dalam tubuh kita. Sehingga dikatakan pengobatan langit karena memang metode ini datangnya dari langit. Ketika Rasulullah SAW berhijrah, Isra Mi'raj ke langit, beliau juga melalui malaikat Israel mendapatkan perintah ini untuk memerintahkan umatnya untuk berbekam. Sehingga sampai saat ini bekam ini menjadi tren, bahkan terus dilakukan sepanjang masa. Ada yang mengatakan bekam sunnah, ada yang mengatakan bekam berkah. Ya inilah bekam. Dan ketika dihubungkan dengan ilmu pengetahuan, sungguh sangat luar biasa. Terhubung ke ilmu pengetahuan tentang proses pembekaman ini. Sehingga hanya istilahnya saja yang berbeda. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi bahwa bekam itu sehat, bekam itu berkah, bekam itu adalah ibadahnya kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.